Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dwi Puspitasari dengan NIM 71014221111. Nah, di sini saya akan memaparkan berita ekonomi internasional yang berjudul Amerika Serikat terlilit hutang hingga 570.000 triliun sehingga ekonomi global dalam bahaya. Nah, untuk berita lebih lanjutnya, kita simak video berikut. Amerika Serikat terlilit utang lebih dari 28 triliun dolar Amerika Serikat atau lebih dari 400.000 triliun rupiah. Negara yang dijuluki negeri Paman Sam ini terancam tidak bisa membayar utang-utang tersebut pada Oktober mendatang. Pemerintah Amerika Serikat telah berupaya meminta persetujuan parlemen untuk menaikkan atau menangguhkan plafon utang. Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat mengesahkan rancangan undang-undang yang akan menangguhkan plafon utang selama lebih dari 1 tahun, tetapi langkah tersebut nyaris dipastikan gagal. Sementara Partai Republik menolak rencana tersebut karena khawatir dengan pengeluaran pemerintah AS. Dilansir dari Investopedia, sekitar seperempat utang AS berasal dari utang intra-pemerintah. Sisanya berasal dari utang publik, di mana pemerintah asing dan investor memegang sekitar 30% dari utang publik. Berikut adalah 5 negara yang paling banyak memegang utang Amerika Serikat. Jepang merupakan pemegang utang terbesar AS dengan kepemilikan surat utang atau obligasi senilai 1,26 triliun dolar Amerika Serikat atau setara 18.050 triliun rupiah. Jepang berkontribusi sekitar 18% atas utang luar negeri AS. Cina memiliki surat utang atau obligasi senilai 1,07 triliun dolar Amerika Serikat atau setara 15.256 triliun rupiah. Angka ini terbilang tinggi karena Cina sudah cukup banyak melepaskan kepemilikan surat utang pada saat perang dagang antara dua negara tersebut. Inggris telah meningkatkan kepemilikan atas surat utang AS ke level tertinggi selama 8 tahun terakhir. Inggris memiliki obligasi senilai 368 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 5.246 triliun rupiah. Per April 2020, Irlandia memegang surat utang AS senilai 300 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 4.277 triliun rupiah. Hal ini disebabkan oleh banyaknya perusahaan multinasional AS seperti Alphabet atau Google yang ada di Irlandia. Luxembourg memegang surat utang AS senilai 267,8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 3.813 triliun rupiah. Jumlah ini sekitar 3,8% dari total kepemilikan asing. Krisis hutang yang melanda Amerika Serikat dan Eropa semakin memunculkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap ekonomi global. Hingga saat ini, Amerika Serikat memiliki hutang sekitar 570.000 triliun dan situasi ini mengancam stabilitas finansial dunia. Ketergantungan Amerika Serikat pada utang menciptakan resiko bagi perekonomian global. Dengan banyak negara terancam terkena dampak dari ketidakpastian tersebut. Negara-negara seperti Swiss mengungkapkan keprihatinan tentang bagaimana tingginya utang di Amerika Serikat dan Eropa dapat mengganggu sistem keuangan global yang sudah rapuh. Selain Amerika Serikat dan Eropa, kawasan lain juga merasa khawatir. Para ekonom dari berbagai negara termasuk Swiss memperingatkan bahwa tingginya utang di negara-negara tersebut dapat berdampak luas pada sistem keuangan internasional, terutama di tengah tantangan global yang terus meningkat. Ketidakpastian ekonomi yang muncul dari ketergantungan negara maju pada hutang besar bisa menyebabkan ketidakstabilan pasar finansial yang lebih luas. Di tengah ketidakpastian ekonomi ini, IMF dan Bank Dunia terus berupaya mencari solusi. Pada pertemuan tahunan IMF World Bank yang diadakan pada
2021, Maroko sebagai tuan rumah belajar banyak dari pengalaman Indonesia yang pernah menjadi tuan rumah acara serupa pada 2018. Indonesia telah memberikan contoh tentang bagaimana negara-negara berkembang bisa memainkan peran penting dalam ekonomi global, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Ketika Amerika Serikat dan Eropa terus menghadapi masalah hutang yang tinggi, berbagai negara harus tetap waspada. Dengan adanya sinyal bahaya terhadap stabilitas keuangan global, perhatian lebih terhadap kebijakan moneter internasional menjadi sangat penting. Stabilitas ekonomi global tergantung pada kemampuan negara-negara besar untuk mengatasi utang mereka dan menjaga keseimbangan di pasar keuangan. Dalam skala yang lebih luas, kondisi utang yang melilit Amerika Serikat dan Eropa dapat memicu krisis keuangan yang lebih besar jika tidak dikelola dengan baik. Krisis semacam ini dapat menimbulkan efek domino pada perekonomian negara-negara lain, terutama yang sangat tergantung pada ekspor dan berhubungan dagang dengan negara-negara maju tersebut. Ketergantungan pada dolar Amerika Serikat juga menjadi faktor kunci yang menambah kompleksitas masalah ini. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang tetap berpotensi kuat, tetapi resiko ketidakpastian global tetap tinggi. Negara-negara berkembang perlu menjaga kebijakan fiskal dan moneter yang bijaksana untuk melindungi diri dari dampak krisis utang global yang dipicu oleh negara-negara besar. Kebijakan seperti diversifikasi ekonomi dan penguatan sektor domestik menjadi penting untuk mengurangi ketergantungan pada ekonomi negara maju. Di sisi lain, ekonomi global juga menghadapi tantangan dari perubahan geopolitik yang menambah ketidakpastian di pasar finansial. Meningkatnya tensi perdagangan dan permasalahan politik antara kekuatan besar dunia memperburuk kondisi ekonomi global yang sudah rapuh akibat masalah hutang. Hal tersebut membuat banyak negara harus menyesuaikan strategi ekonomi mereka untuk menghadapi dinamika global yang terus berubah. Meskipun begitu, beberapa negara tetap optimis bahwa dengan reformasi kebijakan ekonomi, krisis hutang global dapat dikelola. Negara-negara berkembang dapat memainkan peran penting dengan memperkuat kerjasama ekonomi regional seperti yang dilakukan ASEAN dalam menghadapi tantangan global. Peningkatan kerjasama antar negara berkembang dapat membantu menciptakan stabilitas yang lebih baik di tengah gejolak ekonomi dunia. IMF dan Bank Dunia juga terus mendorong reformasi kebijakan fiskal yang lebih berkelanjutan untuk mengatasi krisis hutang di negara-negara maju. Beberapa rekomendasi termasuk pengurangan ketergantungan pada hutang jangka panjang dan peningkatan efisiensi dalam pengelolaan anggaran negara. Negara-negara seperti Amerika Serikat dan Eropa perlu menyesuaikan diri dengan kenyataan bahwa ketergantungan pada hutang hanya akan memperburuk masalah jangka panjang. Pada akhirnya, stabilitas ekonomi global sangat bergantung pada respon negara-negara besar terhadap masalah hutang mereka. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Eropa perlu bekerja sama dalam mencari solusi jangka panjang untuk menjaga stabilitas sistem keuangan internasional. Jika tidak, resiko krisis keuangan global akan terus meningkat dengan dampak yang merugikan bagi seluruh dunia. Peran organisasi internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan forum global lainnya menjadi semakin penting dalam memandu negara-negara menghadapi tantangan tersebut. Pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia menyediakan platform untuk diskusi dan solusi atas tantangan ekonomi yang dihadapi dunia saat ini. Melalui dialog global yang lebih intensif dan solusi yang terkoordinasi, diharapkan masalah hutang global dapat dikelola dengan baik, sehingga krisis ekonomi yang lebih besar dapat dihindari. Stabilitas ekonomi global harus menjadi prioritas bersama untuk menjaga keseimbangan di tengah ketidakpastian yang terus meningkat. Adapun dampak dari Amerika Serikat yang terlilit hutang yaitu adanya penurunan kepercayaan investor. Hutang yang besar dapat mengurangi kepercayaan investor terhadap kemampuan Amerika Serikat untuk membayar kembali hutangnya, sehingga meningkatkan resiko gagal bayar. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan beban bunga. Semakin tinggi hutang, semakin besar pula beban bunga yang harus dibayar yang mengurangi alokasi anggaran untuk program lainnya. Sebagai ekonomi terbesar dunia,
Ketidakstabilan di Amerika Serikat dapat mempengaruhi pasar keuangan global, menyebabkan gejolak ekonomi di negara lain. Jika hutang terus meningkat tanpa pengelolaan yang tepat, hal tersebut dapat mendorong inflasi dan melemahkan nilai tukar dolar yang akan berdampak pada perdagangan internasional dan aliran modal. Pemerintah akan memiliki lebih sedikit ruang untuk manuver dalam kebijakan fiskal, termasuk penanganan krisis ekonomi di masa depan, karena sebagian besar anggaran terserap untuk pembayaran hutang. Dari cuplikan berita tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa utang Amerika Serikat yang mencapai 570.000 triliun berpotensi membahayakan stabilitas ekonomi global. Tingginya hutang ini dapat mengurangi kepercayaan investor dan meningkatkan resiko kegagalan pembayaran yang pada gilirannya akan berdampak negatif pada ekonomi dunia. Selain itu, ketidakpastian di pasar global terkait hutang Amerika Serikat dapat memicu instabilitas keuangan. Berita tersebut mencerminkan kondisi nyata yang dihadapi oleh ekonomi dunia saat ini. Cukup sekian berita yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.